أجمعين أما بعد. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta para hadirin rahimakumullah. Dunia semakin cantik dan elok, dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Akan tetapi permasalahan-permasalahan di lini kehidupan, termasuk di dalamnya kemiskinan. Bukankah dengan kemiskinan seseorang tidak dapat melanjutkan pendidikannya, lantas ia menjadi bodoh? Bukankah dengan kemiskinan seseorang tidak dapat membaca berita, lantas ia menjadi terbelakang? Bukankah dengan kemiskinan seseorang bisa saja menjual akidahnya, lalu ia menjadi kufur? Permasalahan-permasalahan seperti ini terus-menerus terjadi, seolah-olah lingkaran setan yang tidak ada pemecahnya. Padahal Islam telah memberikan solusi yang konkret, yaitu ekonomi syariah, pendorong penguatan ekonomi rakyat. Sebagai renungan kepada kita semua, maka dapat dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqum alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang makan dan mengambil riba tak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit tekanan penyakit gila. Yang demikian itu mereka berkata, sesungguhnya jual beli sama dengan riba.
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, maka lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu menjadi terserah urusan Allah. Dan orang yang mengulangi mengambil riba adalah orang yang penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwasanya umat Islam harus mempunyai perekonomian yang kuat. Ibnu Katsir di dalam kitabnya Ibnu Tafsir jilid ketiga menyebutkan bahwa asal mulanya turun ayat tersebut akibat datangnya seseorang, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta yang banyak, namun pewarisku hanya satu orang anak. Maka bolehkah aku menyedekahkannya 2/3-nya?" Lalu Rasul menjawab, "Tidak boleh." "Bolehkah 1/2-nya?" "Tidak boleh." "Bolehkah 1/3-nya?" Lalu Rasulullah menjawab lagi, "Tidak boleh." Seraya melanjutkan perkataan yang artinya, "Sesungguhnya aku mengharapkan jika engkau dapat mewariskan keturunan yang kaya lagi berharta, dan itulah yang terbaik, daripada engkau mewarisi keturunan yang lemah lagi papa, yang hanya mengharapkan belas kasihan orang lain." Hadirin rahimakumullah, ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Islam menginginkan agar kedua orang tua meninggalkan generasi penerusnya dalam keadaan kuat fisik, kuat mental, dan kuat perekonomiannya. Seperti yang kita ketahui bahwa tolak ukur kesejahteraan atau tidaknya seseorang, kemakmuran atau tidaknya seseorang diukur dengan tingkat perekonomiannya. Apabila perekonomiannya buruk, maka buruk pula. Apabila perekonomiannya baik, maka apa yang ia mau akan dengan mudah didapatkan. Hadirin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui, ada 3 buah bentuk ekonomi sosial. Yang pertama adalah ekonomi sosialis, di mana semua itu pemerintah yang mengurusnya. Dan yang kedua adalah ekonomi kapitalis, di mana setiap individu wirausahawan mereka mengatur sendiri hak-hak mereka, dan terjadilah jarak di antara yang miskin dan yang kaya, yang mengakibatkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang sering disebut the rich richer and the poor poorer. Dan yang ketiga adalah sistem ekonomi uhuwa Islamiyah, yang menerapkan sistem-sistem Islam dalam artian setiap individu harus saling tolong-menolong. Baik itu yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah, sehingga tidak ada jarak di antara mereka, sehingga mereka juga merasa bahwa mereka adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lalu timbullah pertanyaan,
kepada kita semua bagaimana cara mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai renungan, mari kita dengarkan surah Az-Zariyat ayat 9. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Shadaqallahul azim. Dan daripada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tak mendapatkan bagian. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa kesejahteraan bersama itu diraih juga dengan sama-sama. Dalam Islam melarang keras ekonomi sosial dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan sistem ekonomi yang mementingkan diri sendiri. Prinsip ini dapat kita terapkan di Indonesia agar Indonesia menjadi aman dan berkembang. Seperti yang kita ketahui, terdapat 37,5 juta jiwa yang berada di bawah garis kemiskinan. Lantas, berapa banyakkah umat Islam yang di bawah itu? Di dalam penelitian Indonesia terdapat 30 juta jiwa yang di dalamnya terdapat agama Islam. Sebuah pertanyaan besar muncul di benak kita, mengapa dengan banyaknya umat Islam berada di bawah garis kemiskinan? Menurut Kiai Haji Zarkasi menyebutkan bahwa agama Islam hanya berfokus kepada keakhiratan saja. Dan yang kedua, pemikiran sempit mereka terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ad-dunya jifah, dunia adalah bangkai yang menjijikan. Ad-dunya sijul mukminin, dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Pemikiran yang sempit terhadap dua hadis tersebut dapat menyebabkan mereka meninggalkan masalah-masalah duniawi sehingga Islam berada dalam garis kemiskinan. Yang kedua, kemunduran ekonomi masyarakat Islam adalah mereka masih berpikiran agraris dan kolon. Padahal saat ini dunia bisnis sedang membutuhkan orang-orang yang kreatif dan bisa berkompetisi dengan yang lainnya. Syekh Mustafa Al-Muradi menjelaskan bahwa halalnya perdagangan itu terjadi jikalau di antara keduanya saling meridhoi. Begitu pula sebaliknya, Islam melarang keras pendustaan, pemalsuan barang, dan yang tidak baik-baik. Berdasarkan prinsip ini, maka dapat disimpulkan bahwa umat Islam menganut sistem ekonomi muawadah yang terdapat di dalamnya yaitu mudharabah, muharabah, dan musyarakah. Dan alhamdulillah, umat Islam di dunia ini mulai menerapkan prinsip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan adanya bank-bank syariah. Alhamdulillah. Maka dari ini kami mengajak umat Islam semuanya untuk sama-sama menerapkan sistem ekonomi Islam ini. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah agar dimudahkan segala aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam syarahan kali ini. Jikalau terdapat salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.